Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Bagaimana yang lain? Baik, Pak. Bagus. Usahakan menjaga kesehatan selalu ya. Kalau keluar rumah, usahakan pakai protokol yang ada, pakai masker, cuci tangan dan jaga. Oke. Mengenai kehadiran siswa ini, bagaimana ketua kelas hadir semua? Tidak Pak, ada orang hadir. Ada yang tahu alasannya? Siapa yang kasih tahu? Sakit Pak. Atas nama? Atas nama Richard Alexis Kalpataro. Sakit ya? Ya. Ada lagi yang tidak hadir selain Richard? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke. Sebelum kita memulaikan aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Boleh ketua kelas memimpin doanya? Ya Pak, boleh Pak. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, ini ada berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Di sini Bapak mempunyai permasalahan. Yang pertama, permasalahan yang pertama, pernahkah kalian melihat ayunan bayi? Pernah Pak? Permasalahan yang kedua, mengapa orang tua kalian melarang orang dewasa atau kalian untuk menaiki ayunan tersebut? Kemudian permasalahan yang ketiga, mengapa ayunan tersebut tidak terbuat dari tali ataupun karet? Ada yang tahu permasalahan itu? Permasalahan kita bahas terkait materi apa? Belum tahu Pak? Oke, ketua kelas ada spidol? Ada Pak? Lebihnya sebentar. Materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini yaitu materi tentang elastisitas. Sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan berikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, mengidentifikasi sifat elastisitas bahan
dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami pengaruh gaya terhadap penambahan panjang. Yang ketiga, mengolah data dan menganalisis hasil percobaan ke dalam grafik. Yang keempat, menentukan persamaan. Kembali ke permasalahan yang Bapak berikan tadi, pernahkah kalian melihat ayunan baik? Nah, Oke. Permasalahan yang kedua, kira-kira mengapa orang tua kalian melarang kalian untuk naik ke ayunan tersebut, atau orang dewasa? Biasa mama kalian ya melarang biasa untuk menaiki ayunan adik kalian atau bayi. Mengapa hal itu bisa terjadi? mungkin karena takut putus Pak. Oke. Terus ada yang lain? Ada tugasnya, tugas ayunan itu banget. Oke. Ada yang berkata putus, ada yang berkata enggak. Terima kasih. Permasalahan yang ketiga, mengapa ayunan itu tidak terbuat dari tali ataupun karet? Misalnya dari itu Pak, tidak terpenuhi Oke. tugas. Timbul lagi pertanyaan mengenai putus atau longgarnya bekas tadi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa karet itu atau bekas itu bisa putus? Karena gaya yang diberikan mungkin melebihi dari kapasitas tali. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk membahas permasalahan yang kedua dan yang ketiga tadi, kita akan masuk pada materi elastisitas. Kira-kira kata elastisitas ini pernah kalian dengar atau tidak? Pernah Kenapa? Di mana? dari SD Pak pernah dengar. Tapi kata elastis. Apa yang terbayang ketika kalian memikirkan kata elastis? Betul Pak. Lentur. Ada yang lain? Lentur. Kenyal? Tidak. Oke. Kira-kira apa yang terbayang ketika Bapak mengatakan kata elastis? Ada tadi yang mengatakan lentur, kenyal, apa lagi? Kira-kira apa yang terbayang ketika Bapak mengatakan elastisitas? Karet Pak. Elastis. Ya. Ya, Apa lagi? bakaret. Makaret. Oke. Makaret ini lentur ya? Ya, Kira-kira begitu. Dari contoh yang telah kalian berikan, karet, lentur, kemudian kenyal, apa kira-kira kata elastis ini yang bisa kalian pahami? Elastisitas. Belum sampai situ Pak. Oke. Bapak akan menjelaskan kata elastisitas itu sendiri. Elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan tidak melampaui batas dan gaya tersebut dihilangkan. Sampai di sini paham? Paham Pak? Belum? Apanya? Maksudnya gayanya dihilangkan dan tidak melampaui batas itu. Oke, bagus. Maksudnya begini, ketika contoh karet, contoh itu adalah benda elastis. Ketika kita berikan gaya atau kita tarik, benda tersebut akan berubah bentuk. Sampai sini paham? Paham. Oke, berubah bentuk. Kemudian ketika karet tersebut kita lepaskan, maka karet tersebut kembali ke bentuk semula. Dari sini masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Sudah paham? Oke.
Oke, silakan. Tidak ada yang bertanya mengenai bagaimana jika gaya tersebut melampaui batas elastisitas. Kira-kira bagaimana? Apakah benda itu termasuk benda elastisitas? Atau kan pernah kita belajar mengenai momentum. Pak, kalau momentum itu kalau dia ada yang namanya lenting sebagian. Kira-kira kalau elastisitas itu kalau dia melampaui batas, berarti dia elastisitas sebagian. Mungkin ada yang berpikir begitu atau bagaimana? Bagaimana jika gaya tersebut melampaui batas elastisitas sebuah benda? Kira-kira bagaimana? Kalau karet Pak mungkin dia akan melarang Pak. Melarang. Oke. Ya, Tidak tidak kembali. kembali lagi Pak. Nah, itu. Berarti masih bisa dikatakan dia elastis atau tidak? Mungkin sifat elastisnya itu berkurang Pak. Berkurang. Ada yang lain? Ada dua, bisa jadi dua kemungkinan Pak. Itu elastisitasnya berkurang Ya. atau bisa dia putus. Oke, sorry, yang tadi bicara bagaimana? Penjelasan dari Yuli. Bisa dipahami bagaimana jika gaya yang diberikan melampaui batas elastisitas sebuah bahan? Apakah bahan tersebut masih dikatakan elastis atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Kenapa? Alasannya? Karena seperti penjelasannya Bapak di situ tertulis jika tidak melampaui batas elastisitas. Jadi jika melampaui batas berarti tidak memenuhi syaratnya Pak. Berarti benda tersebut dikatakan apa kalau tidak elastisitas? Elastis. Tidak elastis. Oke, tidak elastis. Bapak akan bahas mengenai ada dua sifat elastis. Yang pertama, benda bersifat elastis, dan yang kedua, benda bersifat plastis. Kira-kira kalau gaya melampaui batas elastisitas sebuah benda, dia sifatnya kemana? Apakah dia sifat elastis atau sifat plastis? Plastis Pak. Oke, plastis. Kira-kira apa itu plastis? Sifat plastis. Kebalikan dari elastis. Oke, benar. Sifat plastis yaitu di mana jika sebuah benda diberikan gaya, benda tersebut akan berubah bentuk, tetapi jika gaya tersebut dihilangkan, benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Oke, bagus juga siswa ini. Mengenai permasalahan kedua dan ketiga tadi, sudah bisa terjawab mengapa orang tua kalian melarang kalian untuk menaiki ayunan bayi. Kira-kira mengapa dari penjelasan Bapak tadi? Jika kita melihat dari materi yang ada, bagaimana? Bagaimana mengapa orang tua kalian atau terlebih khusus mama kalian ya tidak salah kalian untuk menaiki ayunan bayi atau ayunan adik kalian? Jika kita melihat dari materi yang ada ini, mengapa kira-kira? Karena kalau kita menaiki ayunan itu akan melebihi batas. Ya. Jika melebihi batas, kira-kira jadi apa? Dia jadi tidak bisa kembali seperti itu. Oke, nah dia bersifat Plastik. oke, bagus. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai besaran-besaran yang ada pada elastisitas. Sebelum itu, ke kelas boleh dihapus. Dicatat dulu ya? Dicatat dulu. Sudah. Sudah semua? Sudah. Ya? Oke. Nah, ke kelas bisa dihapus. Bapak dari sini. Bisa terjadi. Ini jangan Pak. Bagaimana yang lain? Sudah Sudah, dicatat? sudah Pak. Oke, saya hapus. Oke, besaran elastis. Yang pertama ada yang namanya tegangan.
Tegangan yaitu gaya yang diberikan pada ruas penempal, di mana rumusnya yaitu kemudian ada yang namanya tegangan. Tegangan itu ketika kita beri gaya pada sebuah pegas atau karet, maka akan terjadi namanya tambahan panjang. Itulah yang dinamakan tegangan. Di mana dengan rumus yaitu lurus elastisitas, yaitu menggambarkan tingkat elastisitas sebuah benda. Di mana dengan rumus tegangan per tegangan. Oke. Tadi ada permasalahan yang belum Bapak bahas mengenai permasalahan yang terbahas. Mengapa pegas atau biasa kalau membuat ayunan bayi biasa dari karet bambu ya, ada yang begini juga. Mengapa bisa putus atau enggak? Itu belum terjawab tadi. Untuk menjawab pertanyaan tadi itu, Bapak akan memberikan PKPD. Sebelum itu saya harapkan itu membentuk kelompok masing-masing. Kelompoknya. Oke, setelah Bapak berikan ini KPD, Bapak akan bagikan alat dan bahan. Mari Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sorry, bisa dibaca prosedur kerja yang ada? Baik Pak. Teman-teman yang lain boleh diikuti prosedur yang sudah dibacakan. Prosedur kerja. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, kemudian gantunglah karet gelang tersebut di sebuah kayu. Yang ketiga, ukurlah panjang karet gelang mula-mula. Yang keempat, tambahkan beban pada karet. Yang kelima, setelah itu ukurlah panjang akhir pada karet gelang. Yang keenam, kemudian lepaskan beban dan ukur panjang karet. Yang ketujuh, ulangi perlakuan A, B, C, D, E dan F dengan mengubah beban. Yang ke-8, tulislah pada hasil pengamatan. Yang ke-9, buatlah grafik. Oke, silakan lakukan percobaannya. Baik Pak. Ini kita lakukan. Ukur. Tambahkan beban. Oke, tambahkan beban. Pegang ini dulu, pegang. Kelompok. Pak, dengan kita sendiri Pak. Diharapkan untuk Sony dan Hardi untuk tetap tenang ya dalam melakukan prosedur. Ukur deh. Ini. Oke, tambahkan. Jangan bro. Catat. Ada polanya. Ini pulpen ada. Sudah Pak. Terima kasih Bapak.
ini banyakin 12 cm. 0,12 meter. Kan 12 cm tadi, jadi konversi dulu. Sudah tahu kan materi kelas 1 sudah belajar mengenai pengukuran. Ya Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Luar kepala sudah Pak. Bagus. Ganti bebannya. Ini. Coba bebannya. Coba pinjam beban satu. Namakan bebannya. Panjang sekali. Ukur. Pertambahannya ini dia menjadi 18 cm. Kalau tambah 18 meter bosnya. Bagaimana praktikumnya? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Kelompok 1, Aman Pak. kelompok 2. Sudah Pak. Oke. Bapak harapkan di sini kelompok 1 dan kelompok 2 untuk tampil di presentasi. Kira-kira kelompok mana yang terlebih dahulu untuk maju presentasi? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 atau kelompok 2? Bagaimana? Suten Pak. Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 sudah Ketua siap? kelompok. Semangat. Oke, kelompok 1 boleh presentasi mengenai praktikum yang telah dilakukan. Ini Pak. Oke, kelompok 1 dipersilakan untuk memaparkan presentasi hasil percobaan tadi. Silakan kelompok 1. Perwakilan. Semangat Sodik. Oh, sorry. Silakan sorry. Baik, berdirinya saya di sini untuk memaparkan jawaban dari kelompok 1. Yang pertama, jelaskan bahwa dalam praktikum yang telah dilakukan terdapat elastisitas karet tulang. Jawabannya, pada saat beban digantungkan, karet mengalami perubahan bentuk, yaitu karet bertambah panjang. Kemudian saat beban dilepaskan, karet kembali ke bentuk semula. Hal ini sesuai dengan konsep elastisitas. Yang kedua, mengapa karet tulang bisa putus atau tidak kembali ke bentuk awal? Jawabannya karena beban yang diberikan melewati batas elastisitas karet sehingga karet putus atau tidak kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, bagaimana hubungan gaya F dengan pertambahan panjang delta L, dan buatlah dalam bentuk grafik. Hubungan antara gaya dan pertambahan panjang adalah semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang pertambahan panjang karet atau gaya sebanding dengan pertambahan panjang karet. Itu grafiknya. Di sini F, ini delta L, maka grafiknya akan sebanding. Kemudian untuk nomor 4, dari grafik yang telah Anda buat, jelaskanlah secara fisis makna dari grafik tersebut. Besarnya konstanta pegas dipengaruhi oleh gaya dan pertambahan panjang karet. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula konstanta karet tulang, dan semakin panjang pertambahan panjang karet. Semakin kecil konstanta karet atau konstanta sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang karet dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan K kali delta L, sedangkan K sama dengan F per delta L. Yang kelima, tentukan konstanta pegas dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, di sini kami dapat konstanta pegasnya yaitu 20 Newton per meter. Terima kasih Pak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kira-kira kelompok 2 ada pertanyaan dari pemaparan kelompok 1 tadi? Oke, sudah paham ya pemaparan dari kelompok 1? Kita persilakan untuk kelompok 2 untuk memaparkan hasil percobaan. Silakan. Kelompok 2 sama perwakilan? Ini Pak. Yuli. Silakan Yuli.
Baik, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan. Oke, di sini yang pertama jelaskan bahwa dalam praktikum yang telah dilakukan terdapat elastisitas karet gelang. Ya, dari praktikum yang telah dilakukan terdapat elastisitas di mana karet gelang mengalami perubahan bentuk, yaitu mengalami pertambahan panjang. Kemudian ketika dilepas bebannya, karet itu kembali ke bentuk semula. Nah, hal itu sama dengan pengertian dari elastisitas. Kemudian yang kedua, mengapa karet gelang bisa putus atau tidak kembali ke bentuk awal? Nah, di sini ketika beban yang diberikan terlalu besar, maka karet gelang itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Bahkan bisa karet gelang itu bisa jadi putus. Kemudian yang ketiga, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, bagaimana hubungan gaya dan pertambahan panjang, dan buatlah dalam bentuk grafik. Nah, hubungan antara gaya dan pertambahan panjang yaitu berbanding lurus, di mana semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang pertambahan panjang karet. Oke, di sini saya akan menggambarkan bentuk grafik yang kami peroleh. Di sini kita menggunakan dua variabel, yaitu F dan delta L. Nah, dari hasil percobaan untuk gaya yang pertama kita peroleh 24. Kemudian panjangnya 0,2. Kemudian perlakuan kedua 0,8. Oke, terus yang terakhir, yang keempat, dari grafik yang telah Anda buat, jelaskanlah secara fisis makna dari grafik tersebut. Nah, besarnya konstanta progres itu dipengaruhi oleh gaya dan pertambahan panjang, di mana semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula konstanta progres dan semakin bertambah juga pertambahan panjang karet. Kemudian yang terakhir, tentukan konstanta progres dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, jadi dari percobaan yang telah dilakukan, kita memperoleh nilai konstanta progresnya, yaitu untuk perlakuan pertama 20 Newton per meter, kemudian untuk perlakuan kedua 16 Newton per meter. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 2 tadi? Tidak, Pak. Kayaknya sudah paham ya? Paham saja. Dari presentasi atau praktikum yang telah kalian lakukan tadi, adakah yang tercantum di dalam mungkin dalam ingatan kalian apa itu elastisitas atau bagaimana pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang? Coba ada yang tahu? Atau apa yang kalian ingat dari pertemuan kita kali ini? Coba. Kira-kira ada yang masih ingat ya? Elastisitas itu yang dari Bapak jelaskan dan dari percobaan yang telah kita lakukan, yaitu kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan itu dihilangkan. Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira apa yang kalian ingat
dari pertemuan kita kali ini? Ada lagi? Coba, masa kali banyak yang kita presentasikan tidak ada yang minat, cuma Yuli saja. Coba yang lain. Ya, itu lagi bagaimana? Ada yang diingat dari materi? Kalau dari percobaan tadi Pak, ada hubungan antara gaya dengan elastisitas Pak. Dimana semakin besar gaya yang diberikan Pak, maka pertambahan panjang dari suatu benda itu juga akan semakin besar. Oke, terima kasih. Itu Adi. Ada lagi yang lain dari pertemuan kita kali ini mengenai elastisitas? Ya, Yuli. Ya, jadi ketika nanti gaya yang kita berikan itu terlalu besar terhadap suatu karet atau kertas, maka benda tersebut nanti tidak akan kembali ke bentuk semulanya, atau bahkan bisa putus. Jadi sudah tidak bisa lagi dikatakan plastis dan bisa tergolong menjadi benda plastis. Oke, terima kasih Yuli. Ada lagi yang lain tentang persamaan dari elastisitas tadi? Kira-kira sama. Sorry, bagaimana sorry persamaan dari elastisitas tadi? Masih ditahu? Persamaannya Hadi mungkin bisa bantu. Persamaannya apa? Persamaan yang mana ya Pak? Persamaan dari elastisitas tadi sesuai dengan percobaan tadi. Ada? Itu persamaan kita dari percobaan tadi. Lupa Pak. Lupa. Fitri, bagaimana Fitri? Persamaan yang telah kalian lakukan tadi. Kalau yang tadi itu seingat saya persamaannya itu Pak, F sama dengan K dikali delta L. Oke. Sama dengan kali. Ini masih ingat tadi? Apa yang bilang Fitri tadi? Ya Pak. Ulang. Ada persamaan tadi F sama dengan K kali delta L. Oke, K dikali delta L. K tadi apa? Konstans gas Pak. Kemudian F. F itu gayanya. Ya, kemudian delta L L. itu persamaan gaya. Oke. Pertemuan kita cukup untuk sampai hari ini. Materi kita minggu depan mengenai fluida statis. Bapak harap untuk belajar ya, supaya kita masuk pada pertemuan berikutnya kalian sudah tahu apa itu fluida statis. Oke. Jadi dikumpul Pak. Dikumpul sebentar. Tapi untuk sebelum mengumpulkan itu Bapak akan memberikan PR. PR-nya ada di buku cetak halaman 20. Ingat ya, ketua kelas. Ya Pak, nanti saya Yang 15 nomor Pak. 5 nomor saja yang dikerjakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah kalian dapat buku cetak? Ketua kelas diingatkan ya. ya Pak. Oke. Untuk menutup pertemuan kita akhiri dengan doa. Ketua kelas boleh bimbing doa. Baik Pak. Untuk materi ini terakhir. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kami sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswa sekalian dan saya akhiri dengan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yeay, ya, Pak. Makan ya.